Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2 aksi nyata oleh Rahmi SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maros. Adapun pada tugas aksi nyata modul 1.2 calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan adalah sesuai rencana yang dilakukan pada refleksi modul 4P pada koneksi antar materi tugas 1.2A.8. Selanjutnya, rencana pengembangan diri yang konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama, secara mandiri saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan berinovasi membuat pembelajaran dengan model yang bervariasi. Yang kedua, saya aktif berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dengan saling bertukar pikiran terkait perkembangan dalam dunia pendidikan baik secara virtual maupun tatap muka, baik dalam komunitas yang saya ikuti maupun dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang ketiga, saya senantiasa melakukan refleksi pembelajaran sehingga pengetahuan serta apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan proses pembelajaran dapat diketahui. Adapun langkah pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama yaitu mencari referensi di internet terkait pembelajaran PJOK, khususnya pembelajaran yang saya ambil dalam contoh ini yaitu permainan bola kasti. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dalam permainan bola kasti. Selanjutnya, yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang dimulai dari berdoa, ice breaking, pemanasan, dan apersepsi. Yang keempat, saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, ketahapan inti pembelajaran. Peserta didik mengamati penjelasan yang saya sampaikan, bertanya, mencoba melakukan gerakan, dan mendemonstrasikannya. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan perasaan yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu refleksi selama kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang saya rasakan? Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat diambil. Yang keempat, dampak perubahan positif yang saya alami setelah mempelajari modul 1.2 ini. Perasaan saya selama melakukan proses aksi nyata. Saya merasa senang bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan metode yang saya terapkan, yaitu metode saintifik, sehingga peserta didik saya aktif melakukan seluruh rangkaian proses pembelajaran. Saya merasa lebih tertantang dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif setiap harinya. Saya semakin akrab dengan rekan sejawat saya karena
kolaborasi yang saya ciptakan. Saya merasa bangga dapat mengambil bagian sebagai agen perubahan dalam perbaikan kualitas pendidikan yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih memiliki tanggung jawab untuk perubahan kualitas pendidikan di sekolah saya. Meski sekolah saya kecil dan kondisi geografis yang jauh, saya mempunyai usaha untuk memperbaiki kondisi sekolah. Ide atau gagasan yang timbul dalam proses aksi nyata ini. Yang pertama, mencoba hal yang baru sehingga peserta didik semakin termotivasi. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan ice breaking sesuai ide yang dimiliki. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik yang belum aktif melakukan setiap gerakan olahraga. Yang kelima, semakin berusaha untuk meningkatkan kolaborasi antar rekan sejawat. Yang keenam, memberikan praktik baik kepada teman atas apa yang saya rasakan selama mengikuti guru penggerak ini. Yang ketujuh, saya harus semakin belajar lebih giat lagi untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Yang kedelapan, menjadi contoh teladan yang baik untuk dapat ditiru oleh peserta didik. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata. Setelah melihat proses pembelajaran semakin aktif dan peserta didik semakin antusias dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran, maka saya simpulkan bahwa metode yang saya gunakan dengan pendekatan saintifik dapat dikategorikan berhasil. Penyajian materi disajikan dengan cara yang menarik dan kreatif sehingga memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Melalui aksi nyata penerapan nilai dan peran guru penggerak, saya merasa rekan sejawat saya tergerak untuk melakukan hal yang sama. Dampak perubahan positif yang saya rasakan. Yang pertama, peserta didik semakin antusias dan termotivasi mengikuti pembelajaran PJOK. Yang kedua, peningkatan kompetensi saya sebagai guru penggerak mulai terasa dalam hal penerapan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, murid saya semakin bahagia dalam mengikuti pembelajaran PJOK dan terjadi perubahan atmosfer pendidikan di sekolah menjadi jauh lebih baik. Yang keempat, rekan sejawat lainnya merasa semangatnya bangkit melihat perkembangan yang dirasakan oleh guru penggerak. Itulah tadi pemaparan terkait tugas aksi nyata modul 1.2. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.